Baik, kembali di Perempuan Bicara, saya mau ke Mbak Hana dulu. Mbak Hana, jadi dari penjelasannya ya, kita kan mesti belajar dari sebuah kasus ya. Berarti hiburan malam ini kalau bertemu dengan norma adat, norma masyarakat, atau mungkin aturan daerah yang berbeda-beda itu harus seperti apa sih menyamakan standarnya, siapa yang harus punya wewenang itu? Ya, karena kita tunduknya sama kalau daerah dengan otonomi kan Mbak, perda ya pasti kita ikut perda. Contoh juga Jakarta, kayak kemarin kita awal harus libur, tengah-tengah libur lagi, libur-libur lalu dengan masa operasional kita cuman berapa jam itu aja kami terima. Dan terkait masalah peraturan-peraturan di daerah, intinya sebetulnya pengusaha karaoke, intinya gini, kalau karaoke ini beratnya adalah sampai hari ini beban buat kami adalah stigma. Ya. Sementara sekarang ini ada fenomena yang lebih besar lagi. Karena pemandu karaoke itu udah hampir nggak ada. Udah susah. Rekrutmen itu udah nggak ada. Dan sebenarnya yang masuk ke dalam pemandu karaoke itu adalah betul-betul orang yang memang sebenarnya suka nyanyi. Ada, ternyata ada gitu. Dan mereka itu setelah saya lakukan pembinaan, mereka nurut kok, bagus. Jadi memang ini stigma ini tolong tolong dihilangkan. Dan ini yang membuat saya sedih adalah kenapa yang selalu disalahkan adalah perempuannya. Which is ini adalah anak-anak muda, perempuan muda, anak-anak baru lulus atau bahkan nggak sekolah. Nggak ada background sekolah gitu. Dan kenapa selalu mereka? Kenapa nggak dilihat dari pelakunya? Orang-orang atau pengunjung atau tamu-tamunya yang oknum-oknum ini yang justru merayu anak-anak ini. Lah, sekarang kalau mereka tidak dirayu, ini kita ngomongin apabila ada pelanggaran. Apabila ada pelanggaran sampai stigma itu terjadi, ada prostitusi dan macam-macam. Yang mengiming-imingi uang siapa? Gitu. Kalau gratis nggak mungkin orang mau. Nah ini setelah pandemi ini di dunia karaoke itu game changing. Dan ini menjadi perhatian saya. Saya selalu teriak di mana-mana juga bahwa sekarang saya setiap menit itu setiap hari hampir selalu mendengar prostitusi online. Ini lagi sangat marak. Jadi pemandu karaoke udah nggak bisa gini. Itu udah jelas tidak bisa disalah-salahkan lagi. Bagaimana semua orang sudah bisa melakukan prostitusi online dengan gampang mendownload aplikasi izin. Kita semua tahu, nggak usah sebut nama, mungkin tahu. Harganya sekarang sudah sekitar 150.000 sudah bisa dilakukan kayak gitu. Justru itu menjadi fokus saya. Nah, sementara pemandu lagu ini sudah dibundel oleh pemerintah, yaitu tadi melalui pembinaan-pembinaan SKKNI bahwa memang pemandu lagu ini adalah satu pekerjaan. Ya, gitu. Stigma yang menjadi masih PR ya. Ini udah 25 tahun Mbak Hana pasti sangat asam garamnya sangat terasa sekali. Oke, saya mau ke Ustazah Yati. Dilema ya ternyata ya Ustazah Yati ya. Berada di posisi seperti ini, ada stigma, ada norma adat, ada hukum agama, ada hukum Indonesia. Bagaimana kita harus menjadi orang yang tetap ada di dalam kebenaran begitu ya. Tapi juga tidak kemudian menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Ya. Saya sering sekali mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Berada dalam kondisi dan situasi apapun ya kita wajib memberikan sesuatu itu yang membawa kesejukan untuk orang lain. Karena dakwah ini kan sifatnya mengajak, menyeru seseorang. Dan kita ingin memberikan suluh penerangan pada seorang. Jadi ketika kita mencontoh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah yang menarik ini. Ketika ada seorang Baduy datang ke masjid, di sana ada Rasul dan sahabat. Nah, orang Baduy itu mohon maaf pipis di dinding masjid. Nah, sahabat kan emosi karena masjid itu kan suci. Nah, tapi ketika sahabat mau beraksi, apa kata Rasul? Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Jadi ini adalah contoh teladan ketika kita melihat betapapun fenomena yang terjadi pada saat ini, ketika kita merujuk kepada jalur agama, ya ajaklah seseorang itu sehingga begitu mereka menemukan agama, mereka menjadi sejuk dan menjadi indah. Ya, dan mereka bisa menemukan kedamaian di sana. Jadi apapun kuncinya bagi kita para penyuluh agama, para dai, para penyeru, ya karena
ini adalah memang tugas kita semua. Bahkan seseorang tidak bisa disebut beriman ketika dia belum watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bisa mengajak orang lain pada kebenaran, bisa mengajak seseorang bagaimana bersabar atas segala hal yang terjadi. Nah, maka tujuan kita berada pada sisi kebenaran itu bukan hanya benar secara pribadi. Bagaimana kita juga berfungsi untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi agama tidak ada yang dilema ketika kita tetap berpegang teguh kepada istiqomah pada ajaran yang benar ini. Hanya tiap-tiap orang itu berbeda cara menyampaikannya. Ada caranya anarkis, keras. Nah, yang sebenarnya hakikat yang paling akurat adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah itu sesuatu yang bisa tutur kata menukik seseorang dan mau itu hasanah contoh teladan yang baik ya. Dan wajadilhum billati hiya ahsan ya, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam jalur yang benar ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin secara singkat ya masing-masing apa yang diharapkan menjadi output dari penyelesaian kasus ini Mbak Hana secara singkat? Iya, harus ditindak setegas-tegasnya Mbak. Dan semoga tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Baik, Bu Ci, secara singkat saja. Kasus ini harus diselesaikan secara terang benderang, tidak mempergunakan alibi yang lain, dan tidak menggunakan aturan-aturan yang menurut itu adalah pembenaran dirinya sendiri. Baik, Ustazah terakhir, singkat. Mencegah kemungkaran, jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lainnya. Ya, jadi ketika kita melakukan amal kebajikan, yang terjadi adalah kebajikan yang lebih baik, bukan menimbulkan efek kemungkaran yang berikutnya. Karena jika terjadi begitu, Allah dan Rasulnya sangat membenci, meskipun kemungkaran itu sendiri jelas di awalnya dibenci. Ya, terima kasih Ustazah Yati, terima kasih Bu Ci, terima kasih juga Mbak Hana sudah memberikan waktunya, dan juga Pak Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono yang sudah bergabung. Pak, kami terima kasih sekali atas waktunya, dan kami masih sangat-sangat berharap Pak bahwa pengumuman besok siapa saja tadi dugaan-dugaan tersangka-tersangka yang akan diumumkan ini akan menjadi titik terang dari kasus ini. Terima kasih Pak Kapolres. Ini jadi akhirnya jumpa kita di Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.